Halo semuanya, kita ketemu lagi di YouTube channel Asukakar TV Indonesia. Video kali ini kita akan bicarakan 5 hal yang wajib diketahui tentang TV digital Indonesia. Ikutin terus, nonton terus sampai akhir. Oke, seperti yang kita semua tahu bahwa sekarang pertelevisian Indonesia sedang menghadapi migrasi dari yang sebelumnya adalah siaran analog ke siaran TV digital. Migrasi ini sudah berlangsung lama sekali, sudah sekitar 8 tahun, dan pada akhirnya dimulai dari tahun 2021 hingga 2022 analog switch off akan segera diselesaikan. Sebenarnya untuk TV-TV di rumah sendiri sudah banyak yang bisa membaca signal di BBT itu. Tapi buat teman-teman yang TV-nya belum bisa menangkap signal di BBT itu, sebenarnya caranya mudah. Cukup dengan menggunakan set-top box atau yang biasa disebut STB, maka TV di rumah teman-teman juga sudah bisa menangkap siaran televisi digital. Nah, menyambut analog switch off alias 100% kita migrasi ke TV digital, ada 5 hal yang wajib diketahui. Siaran televisi digital ini adalah free to air alias gratis tidak berbayar. Ya, free to air yang biasa disingkat dengan FTA ini artinya adalah siaran televisinya ini sendiri tidak dipungut biaya langganan ataupun tidak dipungut iuran. Jadi signal TV digital yang akan kita nikmati ini nantinya akan menggantikan posisi signal TV analog yang sudah mengudara di Indonesia lebih dari 60 tahun. Signal TV digital sendiri bisa kita nikmati di TV-TV yang sekarang yang sudah built-in dengan modul tuner DVB-T2, atau kalau TV-nya belum memiliki built-in tuner DVB-T2, bisa kita tetap nikmati dengan hanya memasang perangkat set-top box atau yang biasa disebut STB. Begitu STB dipasang di TV kita, maka kita sudah bisa menikmati siaran televisi. Ingat, siaran televisi digital ini berbeda dengan yang namanya online streaming. Karena ketika kita online streaming, kita masih menggunakan internet, dan internet itu kita menggunakan data atau masih menggunakan kuota. Ya, yang dimana kita kalau pakai data atau pakai kuota, di sana kita masih spend money, kita masih spend duit. Tetapi ketika kita menonton siaran televisi digital, ini kita tidak spend money apapun. Ya, kita hanya menangkap signal TV digital yang ada di area publik yang ada di udara. Poin nomor 2, analog switch off sudah mulai dilaksanakan per tanggal 17 Agustus tahun ini dan akan berlangsung terus hingga tahun depan, tahun 2022, dan dimana di sana akan 100% analog switch off-nya diselesaikan. Ya, analog switch off artinya apa? Artinya siaran televisi analog yang sekarang masih ada atau masih kita tonton itu akan dihilangkan dan semuanya akan full migrasi ke siaran televisi digital. Merujuk pada peraturan Kominfo nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penyiaran, targetnya pada tanggal 2 November 2022, TV analog akan 100% dimatikan dan semuanya akan 100% pindah ke TV digital. Yang dimana pemadaman dari TV analog ini akan dibagi ke dalam 5 tahap. Tahap yang pertama akan dimulai di tanggal 17 Agustus tahun 2021 ini, dan tahap yang kedua di tanggal 31 Desember 2021, tahap ketiga di 31 Maret 2022, tahap keempat 17 Agustus tahun 2022, dan tahap terakhir, tahap kelima ada di tanggal 2 November 2022. Rincian kota dan kabupaten yang mendapat giliran dari analog switch off dan migrasi ke digital bisa dilihat juga di website Kemkominfo, dan website resminya ada di siarandigital.kominfo.go.id. Jadi teman-teman bisa lihat kalau teman-teman ada di kota mana dan mau tahu giliran kapan dari analog switch off bisa mulai ke TV digital, bisa langsung dilihat di website resmi tersebut. Berikutnya, poin nomor 3. Pertelevisian Indonesia akan memiliki banyak sekali siaran televisi, baik dari skala nasional hingga ke skala lokal. Ya, jadi siaran televisi ini yang sekarang kita nonton di TV analog, sekarang kebanyakan masih ada di skala nasional. Misalnya, TVRI Nasional, TV Nasional, RCTI, Metro TV, semuanya ada di skala nasional. Tetapi ke depannya, di TV analog, satu frekuensi hanya untuk satu channel. Jadi, dengan ketersediaan tempat di pita frekuensi yang dimana hanya ada 12 hingga 15 pita frekuensi yang tersedia, maka maksimal siaran televisi yang bisa kita nikmati hanya ada di sekitar 12 hingga 15 siaran televisi analog. Tetapi dengan perubahannya kita ke siaran televisi digital,
maka satu pita frekuensi bisa memuat 10 hingga 12 siaran televisi digital. Yang berarti dengan 12 hingga 15 pita frekuensi yang tersedia, kita bisa memiliki dari 80 hingga 120 channel siaran televisi digital. Ini artinya kita memiliki lebih banyak variasi channel dan lebih banyak variasi konten yang bisa disuguhkan bagi kita masyarakat Indonesia. Di sini tentu saja penonton akan diuntungkan karena kita dapat memiliki banyak opsi, kita bisa memilih konten-konten yang lebih berkualitas dan lebih cocok dengan kita. Dan ini juga berarti stasiun TV lokal yang berada di skala provinsi atau di skala kabupaten memiliki kesempatan lebih banyak untuk bisa berkreasi dan bisa berkompetisi dengan stasiun-stasiun televisi nasional yang sudah ada terlebih dahulu. Karena dengan banyaknya channel yang disediakan, mereka dapat memiliki kesempatan yang lebih. Dan yang akan datang, untuk stasiun-stasiun televisi nasional ini sendiri juga akan meng-create atau membentuk channel-channel lokalnya. Misalnya, TVRI sendiri sekarang sudah memiliki TVRI skala lokal, seperti TVRI Jabar, TVRI Banten, TVRI Jawa Timur, dan nantinya stasiun televisi yang lain seperti Metro TV ataupun RCTI tidak menutup kemungkinan mereka juga akan membentuk RCTI Bandung atau Metro TV Bali, dan seterusnya. Tentu saja ini menjadi hal yang positif bagi kita, tapi nanti akan seperti apa ke depannya di tahun depan, kita sama-sama nantikan bersama. Poin yang nomor 4, televisi digital memiliki kualitas siaran yang lebih bagus, yang lebih jernih, dan bisa bahkan dipakai untuk menonton di mobilitas yang tinggi. Seperti yang kita tahu, siaran televisi digital memiliki mutu kualitas siaran yang lebih sensitif dan tidak gampang bersemut atau berbayang seperti siaran televisi analog. Bahkan dengan antena yang bagus, siaran televisi digital bisa dinikmati di kecepatan tinggi bahkan hingga 140 km per jam. Tapi jangan salah, antena televisi digital yang di rumah berbeda dengan yang kita pakai untuk televisi digital di mobil. Karena televisi digital yang di rumah, antenanya itu mungkin hanya didesain untuk dalam keadaan diam atau keadaan statis. Tetapi antena televisi digital yang di mobil didesain untuk ketika kita berkendara atau bergerak. Bahkan termasuk ketika kita di bawah terowongan atau kita di bawah pepohonan atau di antara gedung-gedung. Dan teknologi TV digital di mobil ini sendiri bukanlah hal yang baru sebenarnya di luar negeri atau di negara-negara lain. Bahkan negara-negara maju seperti Eropa, Amerika, Australia, Taiwan, China, Jepang, Korea sekalipun, mereka juga sudah memiliki TV digital dan ini semua bisa dinikmati di mobil. Nah, seperti yang kita tahu, Asuka memiliki TV receiver untuk di mobil yang terbaik di Indonesia yang dapat menangkap siaran televisi digital sama baiknya seperti ketika kita sedang menonton di rumah. Ya, dengan dilengkapi teknologi Diversity Dual Tuner, maka sensitivitas Asuka adalah yang terbaik bisa dibilang di Indonesia maupun sampai saat ini salah satu yang terbaik di dunia. Poin nomor 5. Analog switch off alias migrasi digitalisasi penyiaran televisi Indonesia pun sebenarnya membantu mendorong penyebaran koneksi 5G di Indonesia. Jadi, signal lama siaran televisi analog menggunakan banyak sekali resources atau menggunakan banyak sekali pita frekuensi yang tersedia. Yang dimana setelah analog switch off alias siaran signal analog ini sudah tidak dipakai lagi, maka pita frekuensi yang ditinggalkan ini akan digunakan untuk kepentingan penyebaran 5G. Nah, ini artinya 5G nantinya akan semakin luas, akan semakin mudah dijangkau, dan akan semakin murah biayanya. Jadi kita tunggu saja, mungkin dalam waktu 2 tahun ke depan, speed dari internet ataupun kecepatan 5G ini akan makin bisa kita nikmati di Indonesia. Jadi itu tadi 5 hal yang wajib diketahui tentang penyiaran televisi digital di Indonesia. Apabila ada yang ingin ditambahkan, boleh langsung isi di kolom komentar di bawah. Dan semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman yang lain yang mungkin ingin tahu lebih banyak tentang pertelevisian digital di Indonesia ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.